Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa ya sebelumnya terima kasih buat ya semua rekan-rekan yang udah support Backend Magang dengan like, subscribe, dan share. Dan ya mudah-mudahan yang lagi nonton tuh semuanya pada sehat-sehat dan lancar terus karirnya ya. Oke, jadi ini emang dari kemarin lagi tiba-tiba saya lama nggak ngonten ya, kayaknya 2 minggu lebih nih. Ya tuh karena ya, memang kemarin sempat ada nih teman yang nanya kok belum ada video baru gitu kan. Ya saya tuh lagi sibuk ngerenovasi rumah gitu, cuma ya low budget gitu ya, jadi saya ikut jadi tukang gitu loh guys. Jadi ya begitulah jadinya belum sempat gitu. Nah ini kebenaran dari kemarin tuh ada teman yang pengen minta dibahas tentang ini ya, SQL injection gitu. Boleh sih, cuma gimana ya? Ya pokoknya di sini yang kita bahas adalah bagaimana suatu API itu suatu metode yang vulnerable lah. Jadi dia tuh sangat bahaya gitu, bisa kena SQL injection gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak dianggap mengajarkan cara melakukan SQL injection ya. Cuma ini lebih ke apa ya, peringatan aja nih buat teman-teman kalau bikin code itu harus yang baik gitu. Jangan sampai masalah security itu kurang gitu. Nah, salah satu penetrasi gitu yang bisa dilakukan seorang penyerang, hacker segala macam, salah satunya adalah SQL injection gitu. Nah, SQL injection tuh gimana sih Bang gitu. Ya ini untuk yang belum tahu aja lah ya. Kalau yang udah tahu ya udah gitu. Oke, kita biar nggak banyak cincong langsung aja. Nah, apa sih SQL injection ya? SQL injection itu ya gampangnya ya itu serangan lah, serangan keamanan gitu kan, serangan security gitu. Intinya penyerang itu bisa masukin query yang dia pengen gitu ke aplikasi kita gitu. Yang harusnya tuh yang diinputin tuh data gitu, misalnya kan dalam suatu request gitu kan, tapi dia bisa menginputkan suatu query yang dia pengenin gitu. Dia bisa menyisipkan lah, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam metode ya dalam SQL injection. Saya nggak akan jelasin detail, ini teman-teman bisa explore sendiri lah ya. Cuma nanti saya akan jelasin yang paling saya suka aja. Oke, jadi yang pertama itu ada error based SQL injection, ada union based SQL injection, ada boolean based, boolean based, ada time based, ada out of band. Nah, yang terakhir yang paling saya suka nih, namanya blind SQL injection. Apa sih Bang blind SQL injection? Ya ini kalau yang terlihat di layar ya harusnya tuh penjelasan yang anunya lah ya, secara teoritisnya. Intinya sih SQL injection yang blind SQL injection ini itu jenis serangan di mana aplikasi itu udah cukup aman lah biasa aplikasinya gitu loh. Jadi dia tuh nggak ngebalikin semua respon yang kita pengen gitu. Dia bener-bener respon tuh udah diatur lah, udah di apa namanya, udah di gampangan sih sebutnya udah disanitasi lah, udah dibersihkan gitu. Jadi respon itu ya yang diperlukan aja loh. Jadi dia nggak ngasih respon langsung terhadap hasil yang kita berikan gitu loh. Misalnya kita udah nyisipin kode gitu, udah nyisipin query, tapi ya untuk respon yang berhasil itu cuma respon yang sesuai aja gitu. Nantilah dilihatin lah ya. Cuma walaupun sistem itu kayak gitu, tapi kalau dia masih vulnerable, dia tuh masih rentan terhadap SQL injection. Dalam blind SQL injection ini, penyerang tuh masih bisa buat menerka-nerka lah. Jadi dia masih bisa meriksa gitu dengan respon yang logis. Terus misalnya kita ngukur waktu respon, terus kita lihat panjang data gitu atau spesifik kolom tertentu seperti itu. Jadi kalau gampangannya saya bilang blind SQL injection tuh ngapain sih ngegrepe-grepe lah. Kita meraba-raba gitu loh. Gitu, intinya seperti itulah ya. Jadi biar gak cincong, saya akan kasih lihat contoh aja seperti ini. Ya ini contoh simpel ya, contoh simpel aja. Misalnya saya punya backend service ya kayak gini. Ini sebenarnya saya cuma bikin metode apa aja, kita lihat dari handlernya sih. Ini saya cuma punya satu aja nih ya user, sorry. Belibet banget lama nggak ngonten guys, sorry ya guys. Jadi di sini ibaratnya tuh kita cuma bikin satu function lah buat user gitu, mulai dari register sampai dia sign in gitu kan. Jadi saya bikin register, sign in, sama ini ada sign in yang vulnerable. Maksudnya apa yang vulnerable ya, yang rentan gitu loh, yang bisa ditembus gitu kan. Nah,
Untuk yang register segala macam ini umum lah ya. Nah, kalau di sini perbedaannya sign in yang aman, yang paling tidak ini aman untuk mencontohkan aja ya. Jadi nggak terlalu sebenarnya sih gini ya, untuk melakukan pengamanan dari serangan itu ya macam-macam dan bertingkat caranya gitu loh, saling berkolaborasi entah dari infra, entah dari back apa front end-nya terus di back end-nya. Nah, intinya di sini secara simpel di back end ini udah menerapkan security lah, menerapkan keamanan. Misalnya dari sign in yang ini ya, yang dia tuh normal gitu, bukan yang rentan. Saat ada request masuk, requestnya saya validasi. Validasi ini buat apa? Buat sanitasi. Sanitasinya gimana, Bang? Misal, nah ini kan misalnya kita sign in tuh pakai email, password gitu kan. Nah di situ saya sanitasi nih, di mana request yang email emang bentuknya harus email gitu. Itu salah satu contoh sanitasi ya gitu. Jadi kita pembersihan lah, emang suatu data tuh kita pastikan banget bentuknya seperti itu gitu loh. Supaya apa ya? Supaya nggak bisa disisipin gitu. Ini secara simpel aja. Nah terus setelah dia divalidasi untuk sebagai sanitasi, kita masuk ke reponya. Di sini saya menggunakan prepare statement. Prepare statement tuh gimana sih, Bang? Jadi kan saya bikin query-nya itu ya. Ini project simple aja lah ya, register gimana itu kan. Kalau sign in gimana ya, taruhlah sign in gini, nanti select ID bla bla bla, ketika emailnya apa itu kan. Nah, di sini saya bikin prepare statement. Prepare statement tuh apa sih? Prepare statement itu jadi gampangannya ya. Ini saya males kalau secara teoritis panjang gitu. Intinya gampangannya tuh query itu udah disiapin duluan. Jadi saat ini running, query udah disiapin di database. Jadi nantinya ketika ini misalnya gini ya, select ID, email, password, bla bla bla, where email sama dengan variabel $1. Itu tuh dia udah memastikan kalau ini variabel aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dalam sini itu nggak akan menambah panjangnya query gitu. Ya misalnya kita menyisipkan suatu query nanti waktu kita misalnya sign in gitu kan, di bagian email tuh kita sisipkan query. Nah, kalau dengan ini itu udah nggak bisa gitu. Jadi emang ini variabel aja. Jadi kayak misalnya kan ini tipenya udah jelas nih dengan variabel yang menjadi tipe data di sini gitu. Jadi nanti ini tuh nggak akan bisa jadi kepanjangan query gitu loh. Jadi soalnya nanti email itu akan begini ya. Ini saya tulis ini. Misalnya nanti email terus sama dengan ya udah ini apa isinya gitu loh. Nah ini akan diisi sama yang diterima dari request gitu. Beda kalau nggak di prepare statement. Kalau nggak di prepare statement ini jadi block string aja gitu. Nanti dia bisa dituliskan lagi. Contohnya gimana? Contohnya nih yang di bawah nih, di tempat yang vulnerable. Nah ini yang vulnerable ini saya nggak pakai query yang di atas. Oh ya, ini prepare statementnya sampai mana sih? Apakah di sini doang? Enggak. Prepare statementnya sampai sini ya. Kalau ini saya pakai golang ya. Jadi saat dia jalan, metodenya jalan, ini kan repositori dipanggil di mana? Dipanggil di mainnya kan. Jadi ini dia menginisiasikan koneksi ke database, terus repositori itu juga diinisiasi. Nah saat diinisiasi itu dia akan menyiapkan query yang tadi ini. Jadi query ini udah disiapin gitu loh. Jadi saat terjadi kita melakukan request, query ini tuh udah ada dan udah tinggal dimasukin param-param inputnya aja seperti itu. Nah berbeda dengan yang vulnerable, yang rentan. Yang rentan tuh gimana? Nih kayak gini. Tuh ya, ini tadi saya lupa ini ya, saya initiation di sini ya. Jadi saat new dia initiation, ini masuk ke sini untuk preparationnya tadi ya. Jadi prepare statement ya, berarti maksudnya udah disiapin gitu loh. Nah ini saat ini prepare statement ini ngapain? Jadi saya saat manggil preparex dari SQLX ya. Ini kita masukin nih query tadi gitu. Nah seperti itu. Ini nggak perlu saya jelasin detail lah ya untuk bagian masalah sini. Tapi intinya dengan prepare statement itu kita mempersiapkan query ini tuh yang variabel-variabelnya ya benar-benar variabel aja gitu. Jadi nanti query ini nggak bisa diganggu lagi gitu. Ini hanya sebagai parameter inputannya aja gitu. Nah berbeda dengan yang mana? Berbeda dengan yang ini. Ini sekilas query-nya sama gitu. Tapi bagian email ini untuk inputannya itu benar-benar dari inputan langsung gini. Jadi ini kita pakai sprintf gitu kan, benar-benar disisipkan gitu loh. Dari requestnya ini si data ini kan dia ada email password gitu kan. Nah dia ini langsung disisipkan. Nah yang seperti ini yang rentan. Nah kalau project-project yang kecil-kecil gitu ya kayak mahasiswa baru awal-awal tuh biasanya masih banyak yang kayak gini gitu.
Ya ini biar belajar ya. Intinya kalau kita bikin seperti ini tuh, ini rentan. Kenapa di data email ini bisa aja saya sisipin sesuatu yang lain gitu loh, nggak cuma emailnya doang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk proses semua sama ya, dari sign ini, dari dia verify password, terus dapat generate tokennya gitu kan. Dia bakal ngapain ya? Dia ini simpel aja, bakal balikin JWT token seperti itu. Nah, ini kayak mana biar gak baik cincong, kita praktekin aja. Nah, jadi yang saya lakukan itu tadi ya, untuk yang di bagian sini, bagian yang normal itu saya pakai prepare statement, dan dari depan saya kasih sanitasi juga untuk requestnya gitu loh. Ya misalnya begini, ini register ya, coba saya register yang baru lah ya. Ini tadi udah buat macem-macem, misalnya 123 saya register dulu. Ya ini normal, senormal-normalnya lah, kayak ya udah kalau udah register dapat JWT token gitu kan. Jadi ini simple aja sih. Dan itu di mana sih dia? Dia ada di sini. Nah, ini yang paling baru tadi nih, admin 123 itu kan. Nah, ini akun-akun yang saya udah coba-coba gitu. Oke, ini kita kembali ke sini. Nah, misalnya ini kita sign in yang benar nih, sign in yang normal gitu kan. Admin 123, alah. 23@gmail.com itu kan, password 123 gitu misalnya. Send. Udah normal gini, tapi misalkan kita gini aja. Nah, dia udah kena validasi untuk sanitasi tadi gitu loh. Dia kalau bukan bentuknya email, dia nggak bisa gitu. Nah, tapi misalkan begini ya, ini saya sanitasinya saya lawan gitu, saya biarin. Jadi ini saya dengan masukin benar masih bentuk email. Di sini nih saya macem-macemin gitu kan. Nah, ini biar gampang enaknya tuh lihat yang langsung vulnerable aja sih. Misalnya gini ya, kita ke sign in yang vulnerable. Nah, misalnya kita pakai yang tadi, admin 123@gmail.com, passwordnya ini udah masuk nih ya. Nah, sekarang misalnya gini ya, pertama tuh kita lakukan yang namanya ya tadi yang saya suka itu blind SQL injection. Itu apa sih ya? Itu tuh kayak kita tuh meraba-raba gitu loh. Misalnya gini ya, saya bakal ngetes dulu ya. Ini kan kita udah tahu ya kalau ini emang vulnerable, tapi pura-puranya kita nggak tahu gitu ini vulnerable atau enggak. Nah, misalnya saya mau coba tes grepe-grepe nih, saya giniin aja dulu. Or 1 sama dengan 1. Terus nah saya giniin. Ini salah lagi saya tulisannya. Sorry guys. Ini sama dengan, nah gini, dengan 1. Nah, ini gimana sih Bang, 1 sama dengan 1 tuh apa ya? Pelajari lah nanti ya, 1 dengan 1 tuh apa, masa sih belum tahu. Ya tapi mungkin aja sih ada yang belum tahu ya. Pokoknya sih 1 dengan sama 1 dengan belibet banget ya, sorry ya guys. 1 sama dengan 1 itu simpelnya buat ngebalikin semua lah. Jadi ini kayak bernilai true aja gitu loh. Makanya ini saya kasih or. Sebenarnya dengan begini tuh, ini akan bisa ngebalikin semua data yang ada di query yang dicari gitu loh. Cuma tentunya di sini sebenarnya metodenya nggak terlalu banget ya. Jadi tadi yang tak bilang, dia tuh cuma balikinnya ini aja. Dia nggak ngebalikin yang lain gitu loh. Karena kita bisa lihat di sini ya. Di kodenya itu misalnya dia udah sign in walaupun yang vulnerable ini, dia akan balikan respon seperti ini aja gitu loh. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita nggak bisa langsung ngambil semua data di database, tapi kita masih bisa ngeraba pelan-pelan gitu loh. Walaupun ini udah dibatasi nih, pokoknya maupun apapun query yang terjadi, dia balikin data kalau berhasil cuma tokennya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti itu nggak vulnerable ya. 1 nggak vulnerable-nya karena dari depan tadi nggak ada sanitasi, di belakang data untuk query-nya itu benar-benar langsung input dari user gitu loh. Dia benar-benar bisa menyisipkan kayak gini. Nah, ini saya coba dulu yang tadi ya nih, misalnya 1 dengan 1. Kalau ini disanitasi harusnya ini gagal gitu kan. Ini gagal. Nah, kalau ini dia bisa masuk 1 sama 1 ini, berarti kita bisa bersimpulkan ini dia vulnerable gitu loh. Dia rentan banget, bisa kita apa-apain gitu. Misalnya gini.
Lihat, dia tetap sukses. Padahal di sini, ini kan saya sudah kasih strip shape, ini berarti query. Ini kan query asalnya gini tadi ya. Nih ya, gini ya, bla 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 where email lah. Where email ini berarti sekarang kan dia tadi udah masuk gini. Udah masuk yang ini nih. Nah, terus dikasih or 1 terus di strip nih di komen. Berarti query belakangnya itu udah dijadiin komentar gitu loh. Dia udah stop di sini gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu ini bisa masuk gitu loh. Nah, dari situ kita bisa ngapain sih? Banyak, kita bisa banyak apa-ngapain. Misalnya ini saya belum, misalnya sih kasusnya ya, kita mau dapat datanya orang lain gitu. Nah, kita udah tahu nih emailnya apa gitu kan, tapi kita nggak tahu passwordnya. Nah, gimana cara grepe pelan-pelannya? Bisa cara grepe pelan-pelannya, saya cari tahu dulu ini passwordnya modelnya gimana. Karena kan kita kadang namanya password itu kan nggak disimpan mentah-mentah gini, password 123 gini enggak kan, tapi biasanya di enkripsi gitu loh, entah diapain, entah pakai backup gitu kan. Nah, ini misalnya kasusnya pura-pura saya belum tahu nih ini di backup apa enggak gitu kan ya, walaupun sebenarnya kalau di ini karena project udah sering saya pakai gitu kan, project boilerplate saya lah, semua udah saya backup gitu kan. Nah, pura-puranya nggak tahu nih pura-puranya gitu kan. Nah, ngapain sih caranya? Ya gampang aja. Karena ini kita udah tahu di sini, kita ulangi sekali lagi, di sini kita bisa masukin query. Berarti kita ya bisa masukin query dong gitu kan. Nah, kita coba nih ya, misalnya dari ya misalnya ini akun saya nih, dari akun saya dulu gitu untuk nebak yang lain gimana caranya sih. Nah, ini saya coba nih misalnya kayak gini ya, kan udah nih masukin emailnya gitu. Nah, terus ngapain lagi ya, kita masukin query yang lain. Misalnya kita kasih n apa ya, n length misalnya gini ya. Ngapain sih bang kok pakai length ya, lihat aja lah dulu ya, susah juga saya langsung jelasin, capek gitu, mending tulis dulu baru saya jelasin ya. Karena ini length, terus ini pasti gini lah ya, terus ngapain ya saya, ntar saya tuh mau ngapain ya, saya lupa. Oh iya, pokoknya nanti misalnya kita ngetes ininya sih, ngetes panjang passwordnya dulu. Kenapa sih ngetes panjang passwordnya? Ya nanti kelihatan. Saya gini ya, ini sama dengan 10 misal gitu, 10 terus ini kita komen yang untuk setelahnya. Yang di sini saya bakal ngapain, yang di sini saya bakal select ya, ini juga untung-untungan gitu ya, misalnya kita nggak tahu kolomnya apa ya, anggap aja nanti hoki tuh ketemu langsung satu kolomnya gitu kan. Kalau di sini kan emang kasusnya saya udah tahu kolomnya namanya password gitu. Kalau misalnya belum ya, ini tinggal dilakukan berulang-ulang aja sampai bener gitu loh. Password from ya, ini kasusnya, kasus saya udah tahu ya kalau ini ada di tabel user gitu ya. Coba nanti saya ajarin yang lain, yang gimana caranya nebak itu deh, nebak apa bukan nebak ya, menggrepe-grepe kolomnya apa itu nanti deh. Habis ini udah kadung tiba-tiba saya kepengen kesini ya. Misalnya ini ya from public, ini kita nganu dulu lah ya, nanti saya jelasin yang itu public user gitu kan. Terus kita where email sama dengan sini admin 123@gmail.com gitu kan. Dan ini seperti ini. Nah, kalau udah ini kita tinggal jalanin. Send. Error nih. Oh, kalau ini errornya ada end of input. Oke, berarti ini errornya saya masih salah masukin query. Nggak apa-apa, kita betulin aja. Mana sini yang salah? Admin, tulisannya udah kecil banget, mata saya itu sekarang mulai bermasalah guys. Ini layar saya 2 lagi nih ya, agak bingung ke layar sini dulu ya. From public user where email udah. Oh, ini saya lupa ini. Oke, coba lagi. Nah, ini errornya udah bukan error input ya, tapi ini errornya udah pesan error dari sistemnya nih, no row return from the query. Kalau di sini kita bisa simpulin apa sih ya?
kesimpulannya ini nih salah nih. Ini maksudnya saya ngapain sih gitu kan? Ngapain sih lu Bang gitu kan? Di sini tuh saya mau ngecek berapa panjang passwordnya gitu loh dari si orang ini. Karena misalnya kita anggap semua itu data dalam password tuh diamankan gitu kan, di hash lah, di encrypt, di bcrypt gitu kan. Nah, ini kan 10 bukan. Tapi misalkan saya begini nih. Kayak ini kayaknya bcrypt misalnya gitu ya. Saya taruh 60. Send. Tuh, berhasil. Ketika ini panjang passwordnya 60 karakter di dalam si kolom, berarti kita bisa berkesimpulan ini apa? Ini bcrypt gitu loh. Dari situ kita udah punya informasi, tinggal dikembangin gitu kan. Kalau udah tahu bcrypt ya berarti kita tinggal melakukan hal yang lain gitu. Oh, ini dia passwordnya tuh diamanin pakai bcrypt seperti itu. Karena bcrypt pasti 60 gitu loh. Jadi gini kita udah dapat nih ya, berarti mau akun yang lain pun ya ini gitu. Gitu. Nah, ini misalnya ya ini nanti bisa dikembangkan ya, tapi yang apa namanya tuh mengerikan tuh misalnya udah tahu nih kayak begini ya, terus kita lakukan hal yang lain gitu. Kayak misalnya gini nih. Saya hapus dulu ya. Misalnya saya tambahin lagi and apa ya? And substring. Nah, ini lu mau ngapain, Bang? Nah, kan tadi kita udah tahu kalau itu passwordnya di bcrypt gitu kan. Mau ngapain lagi sekarang, Bang? Nah, mau ngapain itu saya pengen nyoba nebak-nebak ininya. Saya mau ngeraba hasil bcryptnya itu gitu, hasil hashnya itu gitu. Ini saya select password from. Ya ini kembali lagi, ini anggapannya karena ini buat contoh jadi udah tahu tabelnya gitu. Kalau belum ya ada cara juga kita buat nebak itu tabel apa di situ, terus kolom itu ada atau enggak gitu bisa. Ya selama query bisa disisipin kan, bisa query apa aja kan. Email sama dengan nah ini kenapa sih masih pakai akun sendiri ya, biar ketahuan dulu formulanya. Kalau udah tahu formulanya kan kita baru bisa apa, misalnya kita bebas nanti ngapa-ngapain lagi gitu loh. Nah ini juga begini, kita tinggal satu terus berarti satu lah gini. Misalnya sama dengan misalnya gini. Nah ini saya masih ada salah masukin query. Oke ya benerin aja dulu ini karena tulisannya udah kecil-kecil banget guys. Substring ini udah, and substring select kurung di sini benar. Ini di sini benar ya udah. Terus oh ya ini harusnya begini nih ya, unterminate quote string. Oke. Ini saya masih salah tulis. Oh iya gini. Nah ini udah nih no row. Maksudnya sih lagi ngapain sih Bang? Ini saya tuh lagi ngecek huruf pertamanya apa gitu loh. Huruf pertama dari hasil hashnya itu. Misalnya ini A, O, A bukan. Oke. Tapi misalnya yang lain nih, misal dolar gitu. Nah berhasil, berarti huruf pertama dolar. Ini kita udah dapat huruf pertama gitu kan. Ya tinggal kita ganti-ganti aja nih satu-satu ininya. Ya pelajarin aja sering gitu loh. Kita mau nyari yang berapa itu kan, cari karakter kedua, karakter ketiga ya, karena tadi bcrypt tuh pasti 60 karakter ya, bikin aja sampai karakter 60 pakai kode gitu kan. Misalnya saya grepe kayak gini, biasanya saya nggak bakal langsung, saya jeda waktu lah kayak dalam 5 menit gitu saya tebak karakternya gitu kan. Ya ini emang perlu pelan-pelan kalau namanya grepe gitu, namanya juga cari celah itu kan. Tapi misalkan nih dari grepe kayak gini 60 karakter itu ketebak gitu loh. Udah dapat nih. Ini kan tadi huruf pertama dolar. Nah, karakter kedua apa gitu kan. Ya kalau udah kayak itu kita ngapain? Ya kita bisa password cracking. Gitu. Jadi misalnya kita
udah dapat anunya backribnya gitu kan, terus dengan mau akun orang ya bisa aja kita pelan-pelan seperti itu. Kita udah dapat ini 60 karakter tuh kan, kita bisa brute force, kita bisa dictionary attack gitu. Intinya kita bisa ya anggaplah di lokal kita dulu gitu, kita bikin formulasi sekian kemungkinan gitu kan yang hasil hashnya kayak gitu itu bisa. Nah ini salah satu lah cara-caranya gitu kan, maksudnya salah satu bahayanya gitu loh kalau query kita tuh vulnerable. Nah misalnya kayak gini lagi ya, misalnya saya cuma mau nebak dulu kolomnya gitu ya, saya mau nebak kolom. Nah gimana nih nebak kolom ya, ini kita tinggal saya hapus aja dulu. Nah misalnya ini malah saya kosongin ya, terus saya tinggal gini aja lah ya, tinggal terus select apa ya, select case saja, select case when exist select bintang fromnya kemana ya, nggak ke tabel tapi kemana, ke skemanya dong, information skema gitu ya. Ini bisa gini kan, mana ini ke Postgre. Nah ya dengan cara query ini juga, nyisipin query, kita juga bisa tahu ini database apa, versinya berapa ya. Itu teman-teman tinggal cari aja ya. Kalau ini ya anggapnya saya udah tahu nih Postgre gitu kan, saya masuk information skemanya, terus kolom where misalnya table name-nya itu yaitu tadi, misalnya saya belum tahu ada table user gitu kan, ya udah saya misalnya users gitu, terus saya kasih lagi and kolom name ya. Tadi kan udah jelas ya, ketahuan ada table password, tapi pura-puranya tuh saya dapat table password dari sini gitu. Misalnya saya pengen yang lain gitu kan, column name-nya apa, misalnya column name apa ya, status misal, apa tahu ada itu kan ya. Memang ada sih kan, tadi udah lihat juga ya di sini kan ada statusnya nih, statusnya si user gitu ya. Pura-pura kan belum tahu ada kolom status gitu kan. Nah pas ini status kita juga yang jadi misalnya kita pengen tahu nih tipe apanya tipe datanya gimana itu kan ya. Nanti ini kita cek dulu dia ada apa enggak gitu loh. Kita kasih then one else 0 terus ini n itu apa ya, n dari case nya gitu, baru ini sama dengan 1 tok gini. Ini ada salah tulis. Biasa saya tuh sering banget salah nulis kalau sekecil-kecil gini ya. Nah select cache when exist select bintang from kolom seharusnya kolom where table name iya and column name status ya, harusnya column name harusnya udah bener nih ya, then one else 0 n terus sama dengan masih error at select ya. Select yang mana sih yang salah nih, bingung gua. Select cache, aduh tulisannya kecil banget guys di layar sendiri padahal gak eksis, astaga tuh mata. Nah ini sukses nih, berarti kolom ini ada gitu kan ya. Misalnya pakai kolom yang nggak ada gitu ya, misalnya kolom name-nya apa address misalnya, alamat gitu ya, ini nggak akan sukses harusnya tuh, nggak akan sukses kan.
Ini kenapa sih bisa begini bang? Ini tadi kan query-nya kayak gini nih. Select ID email password where email. Nah, where email ini langsung kita sisipin gitu. Kita sisipin dia itu dengan kondisi ini tadi, where email bla bla bla, tapi kita kasih or ya. Maksudnya or itu kan kondisinya bisa salah satu benar udah benar gitu loh. Jadi walaupun di sini email yang nggak kita masukin, tapi ini kan or ini oke gitu. Dia benar kan. Maka ketika dia nggak benar makanya baru error. Ya kan, dia nggak dapat nih, autentikasi nggak berhasil. Ya kenapa autentikasi? Ya karena ini memang API buat autentikasi gitu kan. Tapi kalau dia benar ya pasti dia ngasih nilai true dan ini masuk. Ini misalnya tadi kan email kan tadi ada tuh, dia berhasil gitu loh. Nah ini misalnya kita yang tadi yang nggak tahu nih, pura-pura nggak tahu ada kolom status, wah ada ternyata status gitu kan. Nah tipe datanya apa sih si status ini gitu kan ya, kita bisa tebak juga gitu loh. Jadi kita masih dengan kayak gini, kolom name-nya status gitu kan. Terus kita kasih aja dulu apa ya bilangnya, ya kasih anu aja, kasih misalnya kayak gini lah. Kolomnya status ada, terus dia tuh sama dengan ya kita kan masih pura-pura belum tahu ya, kita tebak-tebak gitu kan, misalnya oh dia integer gitu. Baru nih kita jalanin lagi. Ntar ini sama dengan salah di mana saya ini, select case udah. Oh, select case. Oh iya lupa kan, lupa sini. Select case. When select, bukan select bintang sekarang tuh, select data type. Astaga, from information schema itu kan, column where table name-nya user tadi probably kan udah tahu ya. Terus column name-nya status, terus ininya tipe datanya apa itu kan. Coba kita lanjutin, masih salah nih, ente lah kayak gitulah. Oh masih salah cuy, ntar lu apalagi sih saya yang salah tulis. Column name status sama dengan gitu kan, sama dengan dan one as null and sama dengan satu, tutup query-nya. Select data type ya, ini select case. Oh when axis dong, axisnya masih ada, astaga. Nah ini salah nih, berarti dia tipenya bukan integer gitu kan. Misalnya apa tuh, boolean, kita lihat. Wah benar, tipenya boolean. Berarti di sini ada kolom status dengan tipe data boolean ya kan, pura-pura nggak tahu ya. Kan di sini ada nih itu gitu. Ya itu bisa buat pelan-pelan digrepe-grepe gitu loh dengan SQL injection yang modelnya blind injection. Nah, ketika udah kayak gini dan memang ini sangat-sangat vulnerable ya, baik dari endpointnya dan kode-kode dalamnya, kita bisa ngapain? Kita bisa modify gitu loh. Modify-nya gimana sih bang? Nah misalnya kayak gini lah ya. Misalnya nih saya ya login dengan benar gitu kan, misalnya apa gitu, admin 123 yang tadi. Nah ini kan saya login benar gitu kan, tapi di sini query-nya itu saya berhentiin, set, itu saya ngapain? Saya nulis lagi gitu, update user set gitu kan, status sama dengan false. Nah misalnya kayak gitu, where email, nah misalnya saya udah tahu nih ada email yang mau saya gangguin gitu kan dengan anu tadi, atau misalnya dengan social engineering, atau emang email temannya sendiri gitu mau digangguin gitu kan. Ini kan ada 2 email yang lain nih gitu ya, misalnya nih ya, ini saya sebel nih sama orang ini nih, ini emailnya dia gini dengan jody@com gitu misalnya, bener kan tadi ya, ini jody@gmail.com misalnya. Nah ini update user set statusnya jadi false, where email bla bla bla, ya ini bisa ngupdate apa aja ya, alamat diupdate gitu kan, sangat-sangat bisa gitu loh. Terus nih query yang lain saya abaikan, jadi tutup query-nya, terus query lain diabaikan. Nah misalnya kayak gini, terus saya send,
Tuh, masuk. Dia tetap berhasil. Berarti ini nggak ada error. Ya kan ini kembali ya, ingat-ingat ya. Query-nya kan gini. Terus ini dimasukin query yang baru. Berarti kan sekarang habis select ID, email, password, bla 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 bla. Di belakang sini itu ditambah tuh ketika where email sama dengan ini query-nya ditutup, ada query lagi gitu loh. Update user bla 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 bla. Apakah betul itu terjadi? Ya kita lihat aja di sini. Tuh, udah berubah jadi false kan? Nah gitu. Jadi dengan blend SQL injection aja kita bisa ngeraba pelan-pelan dan ujung-ujungnya kita bisa memodifikasi apa-apa yang ada di dalam database gitu ya. Makanya untuk teman-teman terutama back end pastikan banget ketika untuk melakukan query itu di metodenya yang dibuat di repositorinya itu pastikan buat namanya prepare statement gitu. Jadi gampangannya ya kalau saya ulangin lagi, prepare statement itu benar-benar memastikan apa yang kita declare sebagai variabel seperti ini itu benar-benar hanya akan jadi variabel. Jadi nanti ketika misalnya tadi ya kita kan masukin misalnya ya contoh ini ya. Nah misalnya tadi kan kita masukin query-query macam-macam ya. Misalnya saya udah select kayak gini. Nah udah select seperti ini. Kalau ini dengan prepare statement ini tuh nggak akan terjadi seperti ini gitu loh. Ini nggak akan terjadi yang namanya kayak gini. Where email sama dengan admin ini terus ada query tambahan ini gitu. Enggak. Tapi kalau dengan prepare statement yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi itu ada where email bla 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 dalamnya gini. Nah, dia benar-benar hanya jadi variabel input ke sini gitu. Jadi ya ini benar-benar langsung error karena kan nggak ada email yang admin 123gmail.com update bla 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 gitu loh maksud ya. Harusnya paham lah ya. Jadi dia nggak menambahkan baris baru gitu atau nggak menuliskan query baru, benar-benar ini masuk ke suatu rangkaian query itu sebagai variabel aja gitu loh. Bukan sebagai inputan string lagi. Itu gunanya prepare statement gitu ya. Nah, selain menggunakan prepare statement ya tentunya kita harus sanitasi terhadap request-request yang datang ya. Contoh kayak ini tadi ya, ini contoh gampang aja itu loh. Misalnya ini email ya, kita pastikan dia tuh harus email. Jadi kalau bentuknya lain, misalnya tadi ini bentuknya seperti ini udah dengan ada tambah-tambahan ini, kan ini bentuknya udah bukan email gitu loh. Jadi ini bisa kita langsung respon error seperti itu. Kalau ini masuknya bad request seperti itu gitu. Jadi itulah ya kenapa sih kita harus buat kode itu yang invulnerable, karena SQL injection tuh bisa bergerak dengan cara seperti ini gitu ya guys. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran biar teman-teman terutama yang back end itu bisa menuliskan code dengan lebih secure lagi, terutama untuk masalah SQL injection seperti ini. Jadi ya sekali lagi mohon supportnya terus untuk backend magang dengan subscribe, like, dan share, terutama share ya. Supaya kalau ada teman-teman kita nih yang lagi belajar hal tertentu atau lagi ada menghadapi masalah tertentu yang mungkin bisa dibantu atau mungkin bisa terbantu gitu ya dengan video yang saya bagikan. Dan dia terus support backend magang supaya backend magang tuh semangat gitu buat ngeluangin waktunya berbagi pengalaman yang udah pernah dialami sama backend magang di dunia kerjanya gitu ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Salam backend magang.